Selamat pagi untuk anak-anak ibu semua kelas 11. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran ekonomi. Pada pagi hari ini kita masuk bab 4 ya, yaitu mengenai indeks harga dan inflasi, permintaan dan penawaran uang. Tapi untuk pagi hari ini kita hanya berbicara mengenai indeks harga. Oke, untuk bab 4 ini, pertemuan kita hari ini, apa yang perlu kalian pahami dari pertemuan kita hari ini? Yang pertama, yaitu kalian bisa menjelaskan tentang pengertian indeks harga. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tentang tujuan perhitungan indeks harga. Yang ketiga, kalian bisa juga menjelaskan tentang metode perhitungan indeks harga. Selanjutnya, masuklah kita materi kita yang pertama mengenai indeks harga. Apa itu indeks harga? Jadi pengertian daripada indeks harga itu adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Ibu ulangi sekali lagi, indeks harga adalah perbandingan antara harga-harga pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Misalkan tahun dasarnya 2015, tahun yang dihitung 2016. Jadi indeks harga itu berarti perbandingan antara tahun 2015 dengan tahun 2016. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan penghitungan indeks harga. Yang pertama, tujuan penghitungan indeks harga yaitu indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Jadi dari mana kita mengukur kegiatan ekonomi? Yaitu dari indeks harga. Selanjutnya yaitu indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren dalam perdagangan atau IHPB. Yang kedua, IHK atau indeks harga konsumen dapat digunakan untuk penetapan gaji. Yang keempat, yaitu sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Dan yang kelima, yaitu indeks harga yang berlaku bagi petani memberi gambaran apakah petani semakin makmur dan atau melarat. Itulah tujuan penghitungan indeks harga. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode perhitungan indeks harga. Metode perhitungan indeks harga ini terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah metode penghitungan indeks harga tidak tertimbang. Dan nanti yang kedua kita bahas tentang metode penghitungan indeks harga tertimbang. Apa rumus untuk menghitung? Rumus untuk menghitung indeks harga tidak tertimbang sederhana, yaitu sigma PN per sigma P0 kali 100%. Apa itu sigma PN? Sigma PN itu adalah jumlah harga pada tahun tertentu, sedangkan sigma P0 adalah jumlah harga pada tahun dasar. Untuk lebih jelas, contohnya kita perhatikan, ya. Ada beberapa jenis barang, misalkan tas, sepatu, dan pakaian. Harga tahun 2009 tasnya ada 150.000, sepatu 200.000, pakaian 100.000, maka sigma P0 ataupun jumlah harga pada tahun dasar yaitu tahun 2009 sebesar 450.000. Sedangkan pada tahun tertentu yaitu pada tahun 2010 untuk tas 200.000, untuk sepatu 250.000, untuk pakaian 150.000, sehingga total harga tahun KN yaitu sebesar 600.000. Maka kita masukkan rumusnya, indeks harga tidak tertimbang sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100% sama dengan, tadi sigma PN dapat kita 600.000 dibagi sigma P0 yaitu sebesar 450.000 kalikan 100%. Itulah dia indeks harga tidak tertimbang dapatlah 133,33%. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penghitungan indeks harga tertimbang. Ya. Oke. Metode penghitungan indeks harga tertimbang terbagi atas dua. Yang pertama kita menggunakan metode last price.
di mana metode last payers ini adalah metode penghitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas dibagi jumlah barang pada tahun dasar ataupun Q0. Rumusnya yaitu sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 kali 100%. Sigma PN itu berarti sigma harga tahun N dikalikan dengan jumlah barang pada tahun dasar dibagi dengan jumlah harga tahun dasar dikali jumlah barang di tahun dasar dikalikan 100%. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh soalnya. Oh, belum ya. Untuk yang kedua kita akan membahas mengenai metode Paske ya, dari indeks harga tertimbang. Metode Paske atau GNP deflator ini adalah metode penghitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun tertentu ataupun Qn. Rumusnya sigma Pn kali Qn per sigma P0 kali Qn kali 100%. Sigma Pn itu berarti jumlah harga tahun N dikali kuantitas ataupun jumlah tahun Kn dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar dikali jumlah barang tahun Kn kali 100%. Untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan contoh soal indeks harga tertimbang yang pertama yaitu indeks harga last payers. Kita lihat ya. Untuk yang namanya jenis barangnya ada 5, ada barang A, ada barang B, ada barang C, D, dan E. Harganya pada tahun 2010 untuk A2, B3, C4, D3, dan E1. Sedangkan untuk PN-nya tahun KN-nya, harga tahun KN-nya A3, B6, C6, D3, E2. Kuantitas tahun Q0, ya tahun dasarnya, yaitu ada sebesar 5 untuk A, kuantitasnya, jumlahnya 10, 20, 3, dan 4. Sekarang kita kalikan P0 kali Q0, berarti kita kalikan harga tahun dasar, kita kalikan dengan Q0-nya, yaitu kuantitas tahun dasar, di mana tahun dasar tahun 2010 dan tahun N-nya yaitu tahun 2011. Kita kalikan ya. 2 kali 5 berarti 10. 3 kali 10 berarti 30. 4 kali 20 yaitu 80. 3 kali 3 yaitu 9. 1 kali 4 yaitu 4. Sedangkan PN kali QN kalau kita kalikan berarti 3 kali 15. Ya, 3 kali 15, 15, 6 kali 10, 60, 6 kali 20, 120, 3 kali 3, 9, 2 kali 4, yaitu 8. Itu bukan QN ya, nak, yang ini ya. Yang ini bukan QN ya, tapi Q0. Tolong ganti ya, nak, ini Q0 ya, Q0. Oke, jadi indeks harga last payers-nya sama dengan sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 kali 100%. Berarti sama dengan 212 dibagi 133 kali 100% sama dengan 159,40%. Itulah dia ya. Selanjutnya contoh untuk indeks harga Paske atau GNP deflator, di mana rumusnya tadi yaitu sigma PN kali QN per sigma P0 kali QN kali 100%. Oke, di mana harga tahun P0-nya, tahun dasarnya 2010 dan tahun N-nya 2011. Sekarang kita tinggal kalikan ya, sedangkan kuantitas tahun QN-nya yaitu 2011, ada di sana ya. Kita kalikan sekarang, P0 kali QN, berarti P0-nya 2 untuk barang A, sedangkan QN-nya ada 10, maka dapatlah 20. Untuk barang B berarti 3 dikali 10, dapatlah 30. Untuk barang C, 4 dikali 20, dapatlah 80. Untuk barang D, 3 dikali 5, dapatlah 15. Sedangkan untuk barang E 1 kali 5 yaitu 5.
Untuk selanjutnya kita kalikan PN kali QN. PN kali QN. Berarti ini PN-nya ya. Ini QN-nya. 3 kali 10 dapat 30. 6 kali 10